Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan suatu rahasia, yaitu sebuah pesan yang disampaikan Harut ke dalam mimpi saya mengenai diserupakannya wajah Yudas menjadi wajah Isa Al-Masih. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, dan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua umat muslim, bahwa kita semua meyakini bahwa Yudas Iskariot itu diserupakan wajahnya dengan Isa Al-Masih, sehingga yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Namun, tahukah saudara-saudara kapan momen itu terjadi? Kapan, di mana, dan waktu wajah Yudas Iskariot diserupakan menjadi serupa dengan Isa Al-Masih? Oke. Jadi pada suatu masa saya didapati diilhami oleh sebuah kalimat-kalimat yang menyatakan waktu dan tempat Yudas Iskariot diserupakan. Ketika saya mendapatkan semua ilham tersebut, saya kembali membuka Injil, Bible. Saya kembali membuka lembar-lembaran Bible sampai saya menemukan di surat Matius 26:40 ternyata serupa dengan apa yang disampaikan oleh pesan di dalam mimpi saya tersebut. Di mana di dalam kisah Matius 26:40 itu tertulis. Jadi pada malam itu adalah malam hendak ditangkapnya Yesus Kristus oleh pasukan Romawi. Dan pada malam itu juga Yesus bersama para murid berlindung atau mengumpat di sebuah taman yang disebut Taman Getsemani. Dan di saat malam itu Yesus memerintahkan para murid berjaga di depan Taman Getsemani dan Yesus berdoa di dalamnya. Dan di situ Yesus berdoa, sekiranya cawan ini berlalu atas kehendakmu, maka jadilah dia atas kehendakmu. Oke. Dan di dalam Matius 26:40 tertulis, ketika Yesus keluar, didapati para murid sedang tertidur. Jadi yang berjaga-jaga di situ, para murid itu berjumlah belasan. Oke teman-teman ya. Dan uniknya, seluruh para murid yang berjumlah belasan tersebut serentak tertidur. Ya. Dari inilah terjadi kesamaan antara ilham yang saya dapati di dalam mimpi dengan ayat Bible yang ada pada saat ini dan dipegang oleh orang-orang Kristen. Yang saya pikirkan, mengapa seluruh murid bisa tertidur ketika mereka mengetahui guru mereka hendak ditangkap? Karena pada malam itu Petrus sudah menyediakan sebilah pedang. Oke? Makanya Petrus sempat merobek salah satu kuping prajurit Romawi dengan pedang di tangannya setelah Yesus ditangkap. Oke. Tapi ingat ya, setelah Yesus ditangkap. Oke. Karena sebelum Yesus ditangkap, para murid tertidur. Oke. Nah, sekarang kita berpikir secara logika. Bagi saudara-saudara yang orang tuanya hendak dibunuh atau hendak didatangi orang-orang jahat, mungkin nggak saudara-saudara semua akan tertidur lelap? Kalau saya pribadi, saya tidak akan tidur. Bahkan 1 minggu pun saya akan begadang untuk menjaga orang tua saya, keluarga tercinta saya. Saya rela mati demi beliau. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah, mengapa para murid tertidur? Setelah para murid tertidur, setelah Yesus berdoa dan para murid tertidur, maka datanglah Yudas Iskariot beserta pasukan Romawi. Oke. Jadi pada saat para murid tertidur dan Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani, Yudas datang membawa pasukan Romawi hendak menangkap Yesus di Taman Getsemani. Dan didapati para murid tertidur. Maka dengan leluasa Yudas Iskariot dapat masuk ke Taman Getsemani untuk menyeret Yesus Kristus dan menyerahkan kepada tentara Romawi. Oke.
sehingga tidak terjadi perlawanan dari para murid. Sebab apabila terjadi perlawanan dari para murid Yesus ketika Yudas hendak menyeret Yesus, maka tidak akan terjadi penyerupaan wajah Yudas menjadi wajah Yesus. Disitulah letak Allah membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah tidurkan para murid Yesus sehingga Yudas dengan leluasa masuk ke dalam taman Getsemani. Kemudian pada saat itu Allah selamatkan Isa Al-Masih. Kemudian Allah serupakan wajah Yudas Iskariot menjadi serupa dengan wajah Yesus. Jadi di mana letak momen Yudas diserupakan menjadi wajah Yesus? Di manakah momen tersebut? Momen tersebut dituliskan dengan gamblang dalam Matius 26:40, sudah tersirat di dalamnya. Di saat para murid tertidur, di saat Yesus berdoa dan para murid tertidur, dan di saat itulah Yudas masuk untuk menangkap Yesus. Di saat itulah Allah merubah wajah Yudas Iskariot di taman Getsemani pada malam penyaliban Yesus. Pada malam Yesus hendak disalib. Dan uniknya di dalam 4 perjanjian baru, di dalam 4 Injil kanonik, kisah Yudas hilang setelah kejadian di taman Getsemani tersebut. Jadi nama Yudas hilang, tidak disebut-sebutkan lagi. Jasanya dia menangkap Yesus sudah tidak ditulis lagi dalam 4 Injil. Nama Yudas mendadak hilang setelah kejadian di taman Getsemani. Tidak disebutkan satupun dalam keempat Injil kanon. Namun, di antara 4 Injil kanon yang paling nekat itu adalah Lukas. Lukas menyebutkan bahwa setelah Yesus menyerahkan dan dia mendapatkan uang dari tentara Romawi, dia merasa menyesal telah menyerahkan Yesus, lalu membuang uang itu dan menggantung diri. Namun uniknya di kisah para rasul berbeda, menjadi kontroversi, karena di kisah para rasul disebutkan bahwa Yudas setelah menyerahkan Yesus, dia menerima uang itu dibelikan sebidang tanah, lalu dengan bergembira dia berjalan membawa harta tersebut setelah membeli sebidang tanah. Namun Tuhan mengutuk dia, lalu dia jatuh terlantar batu dan isi perutnya keluar. Terjadi kontroversi dalam 2 kisah Yudas. Coba anda bayangkan jika semua bersaksi hilangnya Yesus, saya jamin semuanya akan berbeda-beda. Yang satu mungkin bisa jadi tertabrak keledai, yang satu bisa jadi tertabrak kereta, dan bermacam-macam dugaan mereka menurut praduga di dalam pikiran mereka untuk melengkapinya saja. Bagaimana? Karena tidak ada satupun orang yang menyaksikan hilangnya Yudas. Tidak ada satupun saksi orang Yahudi yang melihat kemana hilangnya Yudas pasca di taman Getsemani. Oleh sebab itu, setelah kejadian di taman Getsemani, tidak ada satupun nama Yudas tertulis di dalam 4 Injil kanon selain Lukas. Jadi di situ kita semua sudah tahu ya teman-teman ya, rahasia momen kapan dan di mana penyerupaan wajah Yudas itu terjadi. Dan uniknya di dalam kisah para rasul ditemukan bahwa Yudas Iskariot ini isi perutnya keluar. Karena di kisah para rasul tertulis setelah dia membeli sebidang tanah, ia jatuh terlantar batu dan isi perutnya keluar. Ketika kita mengetahui isi perutnya Yudas keluar, maka kita akan teringat pada saat penyaliban Yesus. Yesus ditusuk perutnya sehingga keluarlah darah dan nanah dari perut Yesus. Sepertinya tidak asing ketika kita melihat kematian Yudas di dalam kisah para rasul, bahwa yang isi perut Yudas keluar pada saat ditemukan. Mungkin nggak? Sama tidak? Apakah memang Yudas itu yang disalib sehingga kejadiannya sama, isi perut Yudas keluar, perut Yesus pun ditusuk di kayu salib. Jadi sampai sini saya hanya bermaksud ingin menamengi semua teman-teman muslim saya supaya kalian jangan terdoktrin, jangan menjadi kafir. Sampai di sini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.